Perkenalkan, nama saya Estiana Gromtanmurti, NIM 2081133340774 dari Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan kontribusi 5 anggota PPKI dalam perumusan Pancasila dalam sidang PPUPKI maupun PPKI. Yang pertama, Insinyur Soekarno atau biasa dipanggil Bung Karno. Ia lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 21 Juni 1970. Beliau memiliki 3 orang istri, yang pertama Fatmawati, yang kedua Hartini, dan yang ketiga Ratnasari Dewi. Insinyur Soekarno pernah bersekolah di Tulung Agung. Kemudian pada tahun 1911, Insinyur Soekarno mengikuti orang tuanya ke Mojokerto dan dia bersekolah di RC Island School. Kemudian Insinyur Soekarno dipindahkan ke sekolah Aeropeach Lager School. Dia dipindahkan agar bisa masuk ke Hogere Burger School. Kemudian pada tanggal 1915, Insinyur Soekarno dimasukkan ke Hogere Burger School di Surabaya. Lalu pada tanggal 1920, Insinyur Soekarno lulus dari Hogere Burger School dan melanjutkan ke Teknis Heuki School di Bandung yang sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung. Teknis Heuki School Bandung adalah sekolah tinggi teknik yang dibangun Belanda di Hindia Belanda. Pada tahun 1928 atau ketika berumur 25 tahun, Soekarno berhasil menyelesaikan kuliahnya dan berhak menggunakan gelar Civil Engineer atau Insinyur Sipil. Kontribusi Insinyur Soekarno dalam perumusan Pancasila dalam sidang PPUPKI maupun PPKI. Yang pertama merupakan salah satu anggota PPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Negara. Yang kedua menjadi salah satu penggagas Dasar Negara Republik Indonesia. Yang gagasan Soekarno ini disebut Pancasila dan disampaikan pada sidang resmi pertama PPUPKI. Yang ketiga menjadi ketua dari PPKI, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian mengesahkan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang keempat menjadi salah satu tokoh pengusul Dasar Negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau biasa dipanggil Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang asli dari Minangkabau. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun di Jakarta. Pria yang akrab disapa Bung Hatta ini pun mengenyam pendidikan pertama kali di Sekolah Dasar Melayu Fort The Rock di Minangkabau pada tahun 1913 sampai 1916. Namun kemudian ia pindah ke Aeropeach Lager School atau ELS yang kini SMA Negeri 1 Padang pada tahun 1916. Kemudian ia melanjutkan di Mer Algebraic Lager School atau MULO di Padang pada tahun 1916 sampai 1919. Sedangkan sekolah tingginya sendiri ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Dagang Paris Hendrik School di Batavia pada tahun 1919 sampai 1921. Selanjutnya ia melanjutkan di Handel Hoge School Rotterdam di Belanda pada tahun 1921 sampai 1932. Karir Bung Hatta. Yang pertama, ia pernah menjadi bendahara John Sumatran Bond di Padang pada tahun 1916 sampai 1919. Yang kedua menjadi bendahara John Sumatran Bond di Jakarta pada tahun 1920 sampai 1921. Yang ketiga menjadi bendahara Indisch van Vereniging pada tahun 1922 sampai 1925.
Yang keempat menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda pada tahun 1925 sampai 1930. Yang kelima menjadi Wakil Delegasi Indonesia Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan di Berlin pada tahun 1927 dan 1931. Yang keenam menjadi Ketua Panitia Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1934 sampai 1935. Yang ketujuh menjadi Kepala Kantor Penasehat Bala Tentara Jepang pada tahun 1942. Yang kedelapan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada tahun 1945. Yang kesembilan menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tahun 1945, dan yang ke-10 menjadi Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, dan masih banyak lagi. Kontribusi Dr. Andes Haji Muhammad Hatta dalam perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI maupun PPKI. Kontribusinya yaitu memutuskan mengganti sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta, yaitu sila pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu Supomo. Dr. Supomo adalah salah satu perumus dasar negara, yakni Pancasila. Beliau lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 12 September pada tahun 1958. Supomo mendapat kehormatan untuk bersekolah di sekolah dasar untuk anak-anak Belanda dan bangsawan, yakni Europäische Leger School di Solo. Supomo menamatkan sekolah pada 1917 di usia yang cukup muda, yakni 14 tahun. Ia kemudian melanjutkan sekolah ke tingkat berikutnya di Augsburg Leger Onderwijs atau MULO yang ada di Solo juga. Supomo remaja menamatkan sekolah pada 1920 dengan prestasi yang gemilang. Selepas lulus dari MULO, Supomo kemudian melanjutkan sekolah di Batavisch Rijkschool di Batavia, yang lulus pada tahun 1923. Kemudian melanjutkan di Rijksuniversiteit Leiden atau Leiden University pada tahun 1924. Karir Dr. Supomo. Yang pertama menjadi pegawai yang diberbentukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Yang kedua menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang ketiga menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang keempat menjadi Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang. Yang kelima menjadi Menteri Kehakiman. Yang keenam menjadi Rektor Universitas Indonesia pada tahun 1951 sampai 1954. Dr. Supomo juga memiliki penghargaan, yaitu menjadi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada tahun 1965. Kontribusi Dr. Supomo dalam perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI maupun PPKI. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut, beliau menyampaikan gagasan mengenai 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Yang keempat, KRT Rajiman Widyo Diningrat atau Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 April 1879 dan wafat di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 20 September 1952 pada umur 73 tahun. KRT Rajiman Widyo Diningrat mengenyam pendidikan sebagai siswa Tweede Groeps Leger School atau ELS di Yogyakarta pada tahun 1886 sampai 1893. Beliau tamat dari Sekolah Dokter Jawa di Batavia pada 22 Desember 1898.
Kemudian beliau melanjutkan sebagai mahasiswa di School of Leading van Inlandske Artsen atau Stovia pada tahun 1903 sampai 1904, sambil menangani tugas sebagai asisten leader di Stovia pada tanggal 5 November 1904. Lalu beliau mendapat gelar Indische Art. Dr. Rajiman melanjutkan belajar di Universitas Amsterdam di Nederland pada tahun 1910 dan mendapat gelar George Art. Beliau juga sempat mempelajari ilmu kebidanan, penyakit wanita dan bedah di Gudeskopie Urinary di Berlin, Jerman. Tahun 1919 sampai 1920, beliau belajar ilmu röntgenologi di Amsterdam, Nederland. Kemudian tahun 1931 memperdalam Gudeskopie Urinary di Paris, Prancis, dan mendapat 3 sertifikat dari Paris. Karir KRT Rajiman Medio Diningrat. Yang pertama, menjadi dokter yang bertugas di rumah sakit CBZ di Batavia. Dari Batavia, ia bertugas di berbagai daerah, antara lain mengabdi sebagai dokter di Banyumas pada tahun 1899, di Purworejo pada tahun 1899, Semarang pada tahun 1900, Madiun pada tahun 1901, Sragen pada tahun 1905, dan Lawang pada tahun 1905. Setelah bekerja di Lawang, Jawa Timur, kemudian mengabdi diri dan ilmunya di Keraton Surakarta sebagai dokter keraton. Dr. Rajiman adalah salah satu pendiri organisasi Budi Utomo dan sempat menjadi ketua pada tahun 1914 sampai 1915. Kemudian pada tahun 1918, ia menjadi salah seorang anggota Volksraad atau Dewan Rakyat, bentukan pemerintah Hindia Belanda, dan duduk selama beberapa periode hingga tahun 1931 sebagai wakil dari Budi Utomo. Kemudian memimpin penerbitan majalah Tengah Bulanan Timbul pada tahun 1926 sampai 1930. Kemudian menjadi anggota Shusankei atau Dewan Pertimbangan Daerah di Madiun. Kemudian Rajiman diangkat menjadi anggota Chosangin atau Dewan Pertimbangan Pusat pada tahun 1940. Kemudian ketika Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dibentuk, Rajiman menjadi anggota Majelis Pertimbangan Putra. Kontribusi Dr. KRT Rajiman Medio Diningrat dalam perumusan Pancasila dalam sidang BPU PKI maupun PPKI. Yang pertama, menjabat sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Yang kedua, ikut serta dalam penyiapan ketenaganegaraan Indonesia dengan menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tanggal 4 Mei 1977 di usia 98 tahun. I Gusti Ketut Puja pernah mengencam pendidikan dan meraih gelar Master in Direction atau ahli hukum pertama di Bali dari Raja School di Jakarta pada usia 26 tahun. Kemudian karir I Gusti Ketut Puja. Yang pertama, mengabdikan diri di sebuah kantor residen Bali dan Lombok yang terletak di Singaraja pada Januari 1935. Yang kedua, pada tahun 1936 sampai 1942, beliau kemudian bekerja di Radvankerta atau Pengadilan Khusus di Bali. Yang ketiga, pada 27 Januari sampai 21 Juli 1942, beliau bekerja di Rajikan Dairy. Yang keempat, pada 22 Juli 1942 sampai Januari 1944, beliau bekerja di Gyeonggi Commune. Yang kelima, pada Juli 1944 sampai 1945, beliau bekerja di Govei Commune, Sunda Main Shibu.
Kemudian yang keenam, menjadi salah satu anggota PPKI sebagai wakil dari Sunda Kecil yang saat ini disebut Bali dan Nusa Tenggara. Gusti Ketut dalam perumusan Pancasila dalam sidang PPU PKI maupun PKI yaitu menjadi salah satu anggota PPKI sebagai wakil dari Sunda Kecil yang saat ini disebut Bali dan Nusa Tenggara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.